Halo anak-anak, salam sehat. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar dari buku tematik 6D. Dan hari ini kita akan memulainya dengan belajar IPA. Tematik 6D, subtema 1. KD-nya 3.6, yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar bersama Ibu hari ini? Yuk kita belajar bersama ya. Sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian juga boleh membuka dari buku tematik 6D halaman 4-6. Anak-anak, seperti yang kalian rasakan dan kalian alami saat ini ya, listrik itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Nah, setiap hari kita tidak lepas dari menggunakan alat elektronik. Hampir semua alat elektronik yang ada di rumah kita ini menggunakan listrik. Nah, dari mana sih kita dapat pasokan listrik itu? Kita dapat pasokan listrik dari perusahaan listrik negara yang lebih kita kenal biasanya dengan PLN. Tuh ya, singkatannya adalah PLN. Kepanjangannya adalah Perusahaan Listrik Negara. Nah, itu adalah nama perusahaan yang memasok listrik kepada kita. Nah, bagaimana PLN memperoleh energi listrik itu? Nah, ini energi listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, kemudian pada pembangkit listrik, energi dari sumber alam itu diubah melalui penggerak, yaitu turbin, menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya, energi gerak itu akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, coba perhatikan, ini tahapan atau skemanya ya, bagaimana PLN memperoleh energi listrik. Nah, dari sumber energi dari alam ini, ya, ini kemudian digerakkan oleh penggerak, yaitu turbin uap. Nah, karena berupa putaran seperti itu ya, yang kita sebut dengan gerakan, karena berputar. Nah, ini diubah oleh generator, putaran-putaran itu atau gerakan-gerakan itu diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, itu cara PLN memperoleh energi listrik dari sumber energi dari alam tadi ya. Itu. Nah, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik itu dibedakan menjadi dua jenis. Apa saja? Yang pertama, pembangkit listrik tenaga termal. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga hidro. Kita bahas satu persatu ya. Pembangkit listrik tenaga termal. Apa sih pembangkit listrik tenaga termal itu? Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas itu dari mana? Energi panas itu bisa dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, dan bahan galian. Bahan galian itu bisa berupa uranium dan thorium. Contoh yang termasuk pembangkit listrik tenaga termal itu apa saja sih? Nah, ini ya ada PLTU. PLTU itu kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga uap. Ada juga PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, contohnya seperti ini nak, dalam PLTU ya. Sebagai contoh di PLTU. PLTU tadi adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, energi yang menggerakkan turbin berasal dari uap yang dihasilkan dari air yang ditampung pada boiler dan dididihkan menggunakan bahan bakar. Nah, kemudian uap tersebut ditampung di drum penampungan. Nah, setelah itu uap akan dialirkan menuju turbin yang terhubung dengan generator.
sehingga dapat menghasilkan listrik. Itu contoh ya yang terjadi pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Seperti itu tadi prosesnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua ya ini pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, pembangkit listrik tenaga hidro ini menggunakan air sebagai sumber energinya. Mudah ya mengingatnya ya, hidro itu air. Tentu saja pembangkit listrik ini menggunakan air sebagai sumber energinya ya. Komponen utama dari pembangkit listrik tenaga hidro ini adalah turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro itu apa saja? Yang pertama, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mini hidro atau mikro hidro. Kemudian pembangkit listrik tenaga makro hidro. Kemudian pembangkit listrik tenaga hidro memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Semakin tinggi jatuhnya air, semakin besar energi potensial yang dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, oke anak-anak, ini tadi ada pembangkit listrik tenaga mini hidro dan makro hidro ya. Nah, ini bedanya terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan. Ini mini dan makro ya. Oke. Proses pembangkit listrik tenaga air ini seperti apa sih prosesnya? Nah, ini. Tuh ya, seperti itu tadi. Nih, air yang biasanya dari danau, contohnya di sini danau ya. Ini dialirkan, ada alirannya. Tentu saja ada gerbang pengendali agar tidak semua air bisa masuk, dikendalikan. Berapa jumlah air yang bisa masuk ini dikendalikan menggunakan gerbang pengendali. Nah, kemudian dialirkan. Ya, dialirkan. Nah, gerakan kincir atau perputaran air ini akan menggerakkan turbin ini ya, menggerakkan turbin atau dinamo. Ini ya, menggerakkan turbin, dinamo atau generator yang kemudian akan membangkitkan listrik. Di sini ini terjadi ya, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi. Nah, ini merupakan jaringan transmisi. Ini ya, ini jaringan transmisinya. Kemudian akan disalurkan menuju rumah-rumah. Nah, tentu saja ini melalui proses transmisi listrik. Ini ya, ini jaringan transmisinya. Nah, ini akan dialirkan ke rumah-rumah. Seperti itu proses pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mempelajari tahapan penyaluran energi listrik. Boleh juga kalian buka dari buku tematik 6D halaman 19 dan 20. Ya. Oke, coba anak-anak perhatikan gambar penyaluran listrik berikut ini. Nih, ini juga ada di buku kalian di halaman 19 ya. Oke, tahapan-tahapannya ada 6. Tahapan dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumahmu ini ada 6 tahap nih ya. Nih, boleh dilihat. Tahapan yang pertama ini pembangkit listrik. Ya, listrik ini dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik ini akan menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah transformator penaik tegangan. Nah, energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik ini disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. Wah, tadi dari 24 kV dinaikkan menjadi 500 kV ya. Nah, ini oleh generator agar perpindahan arus listriknya ini berlangsung dengan efisien. Itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini gardu induk. Nah, kemudian
Listrik ini dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Pernah dengar sutet? Sutet itu kepanjangannya adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, namanya aja tegangan ekstra tinggi. Jadi kalian mesti hati-hati kalau melihat seperti ini. Jangan deket-deket ya. Nah, listrik tadi dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Nah, setelah itu tegangan diturunkan kembali menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Ini ya. Manfaat sutet itu apa? Manfaatnya adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban. Sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Itu di gardu induk ya. Nah, kemudian tahapan yang keempat di sini ada gardu distribusi. Nah, listrik dari sutet tadi, Nak, itu dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti contohnya ini gardu distribusi primer. Nah, tegangan ini diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Nah, di sini ini diturunkan lagi tegangannya menjadi 220 volt. Nah, setelah itu tahapan berikutnya dialirkan menuju trafo distribusi. Nah, energi listrik ini kemudian disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Nah, anak-anak biasanya dalam satu trafo distribusi ini dapat menyuplai ke beberapa rumah. Jadi, satu trafo seperti ini dapat menyuplai ke beberapa rumah. Ini. Nah, kemudian tahapan yang terakhir sampailah ke permukiman. Jadi dari trafo distribusi kemudian disalurkan ke permukiman atau disalurkan ke rumah-rumah kalian. Nah, seperti itu tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumahmu. Seperti itu ya. Penjelasan dari Ibu mengenai tahapan-tahapan penyaluran listrik ini juga kalian bisa baca dari buku tematik 6D halaman 19 sampai 20. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Ibu berharapnya kalian sudah paham ya. Kalau misalnya belum paham, kalian bisa ulangi terus-menerus penjelasan Ibu ini hingga paham. Dan juga kalian bisa membaca mandiri dari buku tematik 6D. 6D ya, maaf, dari buku tematik 6D. Nah, itu saja anak-anak penjelasan dari Ibu. Kita akan berjumpa dengan materi selanjutnya ya. Sampai jumpa anak-anak. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.